Perkenalkan, nama saya Patricia Julvania Parang, nama panggil saya Fani. Saya berasal dari Maluku Utara dan prodi saya teologi. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan bio tokoh filsuf yang bernama Justinus Martin. Justinus Martin ini lahir sekitar tahun 100 Masehi di Valavia Nepolois, atau disebut yang sekarang ini Nablus, dan di Samaria. Dia itu di dalam suatu keluarga pagang, dan dia mendefinisikan diri sebagai seorang genitile, dan kakeknya itu bernama Bikois yang mempunyai nama Yunani, sedangkan ayahnya itu Pricus yang menyandang nama Latin, dan yang membawa spekulasi bahwa leluhurnya mungkin telah bermukim di Nepolois dan segera setelah kota itu didirikan, atau mereka adalah keturunan komunitis diplomatik Romawi yang dikirim ke sana. Nah, Justinus ini memaparkan pendidikan awalnya itu bahwa ia tidak puas pada pendidikan yang mula-mula karena gagal memberikan sistem kepercayaan yang menyediakan inspirasi teologis dan metafisika bagi murid muda itu. Ia mengatakan bahwa pertama mencoba belajar pada sekolah seorang filsuf ajaran Stoa yang tidak mampu menjelaskan keberadaan Allah kepadanya. Kemudian ia berguru kepada seorang filsuf dari sekolah Prapeticis, tetapi kecewa karena filsuf itu terlalu menginginkan bayarannya. Nah, selanjutnya dia itu pergi untuk mendengarkan seorang filsuf yang beraliran Pitagoras yang menuntutnya pertama-tama untuk belajar musik, astronomi, dan geometri yang tidak dikehendakinya. Lalu ia mengadopsi Platonisme. Setelah berjumpa dengan seorang pemikiran Platonis yang baru pindah ke kotanya itu, dia membuka apologi yang pertama itu ditunjukkan kepada Kaisar Antonius, atau dalam bahasa Yunanis berjudul apologia, yaitu suatu kata yang mengacu pada logika yang menjadi dasar kepercayaan seseorang. Nah, di dalam tulisannya ini Justinus mengatakan bahwa seorang Kristen yang menuntut keadilan. Nah, jika seorang Kristen bersalah, itu ia harus diadili, atau Justinus ini menolak bila orang Kristen dihukum karena seorang Kristen. Nah, Justinus juga menjelaskan mengenai ibadah Kristen dalam perjamuan kudus, sehingga kecurigaan kekaisaran Romawi terhadap Kristen sebagai kelompok supresif atau amoral dan kriminal pun terhapus. Seperti Pilatus, Justinus tidak meninggalkan orang-orang Yahudi ketika ia berpaling kepada orang-orang Yunani. Dan dalam karya besar Justinus lainnya ini, Dialog dengan Traipo, ia menulis kepada seorang Yahudi yang kenalannya itu bahwa Kristus adalah penegapan tradisi Ibrani. Tetapi tidak hanya itu saja, Justinus juga memberikan informasi mengenai tata ibadah, baptisan, dan perjamuan dalam gereja pada abad yang kedua, yang mengenai tata ibadah yang dikatakan bahwa ibadah itu dilakukan pada hari Minggu. Nah, hal ini dikarenakan Allah itu beristirahat pada hari yang ketujuh. Selain itu, jemaat beribadah pada hari Minggu, juga karena Kristus bangkit pada hari yang tersebut. Mengenai praktis baptisan, Justinus ini mengatakan bahwa mereka itu dibaptis adalah mereka yang telah percaya pengajaran Kristen yang telah berjanji hidup mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Nah, itulah video singkat dari saya tentang biografinya tokoh filsafat yang bernama Justinus Martin. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.